Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1605 dana short selling lebih dari 100 miliar dolar AS memasuki pasar kurs exchange Sun Dollars tanpa peringatan. Dana ini tidak hanya mengisi kesenjangan kekuatan setelah Fabian dan Eko pergi, tetapi juga menjadi lebih agresif. Nilai tukar dolar matahari yang goyah bagaikan perahu di tengah badai yang dahsyat. Setelah dihantam oleh gelombang sebesar itu, ia hancur begitu saja. Di pasar valuta asing, bagan kandil yang mewakili indeks perdagangan dolar matahari anjlok seolah-olah jatuh dari tebing. Spekulator di seluruh dunia bertingkah seolah-olah mereka sudah gila. Mereka berkerumun seperti hiu yang mencium bau darah, mencoba menggigit dalam pesta yang tidak beralasan ini. Efek pengelompokan segera menjadi nyata, dan satu-satunya hasil adalah bahwa dolar matahari semakin merosot. Pada saat ini, Quantum Fund di New York yang sebelumnya bersiap-siap untuk memberi pelajaran kepada Jasper, mereka juga sadar. JW Foundation telah menarik dan mentransfer dana utama mereka ke pasar exchange asing. Soros tercengang. Dia menatap grafik candlestick dari pasar exchange asing dengan mata melebar. Dalam hatinya, dia merasakan penghinaan yang mendalam yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman sehingga dia hampir muntah darah. Pria Summerland yang tercela ini. Apakah dia tidak membawa semangat Summerland sama sekali? Kenapa dia tidak melawanku secara langsung di pasar saham? Soros yang marah akhirnya menyadari ketidakberdayaan yang dimiliki Rogers mengalami di depannya. Jasper seperti seekor loah yang licin. Meskipun kekuatan di tangannya cukup untuk meremas Jasper sampai mati dalam sekejap, Jasper menolak untuk melawannya secara langsung. Dia lebih suka kehilangan sejumlah besar uang untuk bertahan hidup jangka pendek dan kemudian membuka medan perang lain. Tujuan dia melakukan ini adalah untuk menghabiskan Soros. Tuan Greenspanner sedang menelepon. Seorang bawahan bergegas dan berkata dengan lembut. Alis Soros bergetar dan dia tidak bermalas-malasan. Kemudian, dia segera pergi untuk menjawab telepon. Greenspanner, ini saya, Soros. Di ujung telepon yang lain, terdengar suara lelah Greenspanner, Summerland Capital akan menghancurkan sistem ekonomi Sunrise Land. Kata-kata ini membuat Soros menjadi muram. Greenspanner, Sunrise Land adalah ekonomi terbesar kedua di dunia. Jasper tidak bisa menyentuhnya dengan sedikit lebih dari 100 miliar dolar yang dia miliki. Greenspanner terdiam beberapa saat. Kemudian, dia berkata, bagaimana jika Centel Corporation ada di gambar? Soros terkejut, tetapi setelah menganalisis dan menghitungnya di benaknya, dia berkata, itu masih belum cukup. Lagi pula, nilai ekonomik dari Sunrise Land terlalu besar. Tuan Soros, kami memiliki intelijen yang dapat diandalkan. Dalam menghadapi serangan mendadak dari Summerland Capital ini, otoritas tertinggi di Sunrise Land tidak memiliki cara untuk merespons karena dia tidak dapat menangani Dalam menghadapi serangan mendadak dari Summerland Capital ini, otoritas tertinggi di Sunrise Land tidak memiliki cara untuk merespons karena dia tidak dapat menangani urusan pemerintahan sekarang. Kata-kata itu seperti batu besar yang hancur turun dan memicu gelombang besar di hati Soros. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Soros sangat pintar, dan dia tidak bertanya mengapa kepala Sunrise Land tidak bisa menangani urusan pemerintahan. Dia menyadari bahwa masalah ini adalah rahasia dan sangat serius. Oleh karena itu bukan sesuatu yang harus dia ketahui sebagai kapitalis dana lindung nilai belaka. Sunrise Land adalah sekutu kita, dan Summerland adalah musuh kita, apakah Anda masih perlu bertanya? Ada nada membunuh dalam suara Greenspanner. Lemahnya tanah, kita tidak bisa lagi berdiam diri. Jika Jasper berhasil, kekuatannya akan meningkat dengan cepat dan wealth of Sunrise Land yang hilang akan mengalir langsung ke gudang senjata Jasper. Ketika itu terjadi, akan sulit bagi Wall Street Capital untuk menghadapinya. Jadi Pak Soros, Sun Dollar jangan sampai jatuh terlalu banyak. Anda tahu apa yang saya maksud ini? Setelah berbicara, Greenspanner menutup telepon tanpa menunggu Soros menjawab. Soros perlahan meletakkan telepon, wajahnya serius. Tanpa ragu-ragu, dia langsung pergi ke kantor di lantai atas dan menemukan Rogers. Teman, aku butuh bantuanmu, kata Soros dengan suara yang dalam. Rogers mengangkat kepalanya. Dia sudah tahu apa yang terjadi. Tapi hal ini jelas tidak mudah untuk ditangani.
Rogers menarik data Sun Dollars di pasar exchange asing. Kebijakan pelonggaran kuantitatif Sunrise Land telah menyebabkan seluruh masyarakat Sunrise Land dan bahkan Sun Dollars menanggung hutang yang sangat besar. Ini dengan sendirinya adalah bahaya besar yang tersembunyi, tapi sejauh ini tidak ada yang bisa memicunya. Rupanya, Jasper ingin meledakkan ini. Namun, yang harus kita lakukan adalah membantu Sunrise Land menstabilkan Sun Dollar. Ini setara dengan memerangi masalah yang telah disembunyikan oleh seluruh sistem Sun Dollar selama bertahun-tahun. Yang paling penting adalah ini tidak hanya terlihat oleh kita, tetapi juga spekulan di negara lain. Soros, sekarang Jasper menggunakan metode yang kami gunakan untuk membuat krisis finansial Terra untuk menembus dolar matahari. Setelah kami memilih untuk berdiri di sisi dolar matahari, maka kami harus berjuang melawan masalah utang Sunrise Land dan spekulan yang tak terhitung jumlahnya yang berbondong-bondong masuk dunia. Ini jelas bukan pilihan bagi pebisnis yang cerdas. Soros selesai mendengarkannya dengan ekspresi kosong dan berkata, analisis Anda sangat masuk akal, tetapi masalah ini bukan lagi hanya masalah bisnis, melainkan memiliki afiliasi politik yang kuat. Jadi, kita harus melakukan ini. Rogers mengerutkan bibirnya dan berkata, dalam hal ini, saya membutuhkan otorisasi yang lebih besar. Kalimat ini langsung menusuk hati Soros. Tidak ada yang ingin menatap tanpa daya ketika mereka sedang melakukan bisnis mereka. Saya akan segera mengizinkan ini sehingga Anda harus siap. Kali ini, kita akan bertarung berdampingan. Soros menepuk bahu Rogers dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah Soros pergi, Rogers menatap grafik candlestick Sun Dollars yang masih jatuh di layar. Dia melihat dikutip dan haus darah. Aku tidak membiarkanmu kali ini. Pada saat ini, di Nauritus City di Summerland, Jasper duduk di sofa dengan kaki disilangkan. Dean berdiri di depannya dengan wajah pucat dan berkeringat deras. Henry menyeringai jahat saat dia menatap Dean jahat. Sebuah tape recorder tergeletak di dekat kaki Dean. Ini adalah bukti rekaman yang diperoleh Henry untuk membuktikan bahwa Dean adalah mata-mata. Sambil menoleh, Jasper memandang Dean dengan main-main dan berkata, Tuan Hall, apakah Anda punya sesuatu untuk dilakukan? Mengatakan, Dean menarik napas dalam-dalam, menahan kecemasan dan kepanikan di hatinya, dan berkata, ini salah paham. Setelah dia mengatakan itu, Henry menamparkan wajahnya. Kesalahpahaman sialan, apakah Anda pikir saya berusia 3 tahun? Yang lain merasa takut ketika mereka melihat peti mati tetapi ketika Anda dilempar ke peti mati, bab 1606. Henry menggunakan seluruh kekuatannya untuk memberikan tamparan itu. Henry Once mengatakan bahwa dia paling membenci 2 jenis orang dalam hidupnya, yang pertama adalah orang yang akan menggoda wanita teman-temannya, dan yang lainnya adalah pengkhianat. Adalah normal bagi seorang pria untuk menghabiskan beberapa ratus dolar untuk pergi ke rumah bordil jika dia menginginkan wanita tetapi tidak bisa mendapatkannya. Jika seorang pria tidak punya uang, adalah benar dan pantas baginya untuk bekerja di sebuah situs konstruksi untuk makan. Namun, seorang pengkhianat tidak bisa dimaafkan apapun alasannya. Dean tertangkap lengah dan dia jatuh ke tanah setelah ditampar. Dia merasakan dengungan di kepalanya saat penglihatannya menjadi hitam. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi mulutnya penuh darah. Melihat darah di telapak tangannya, mata Dean menunjukkan sedikit keganasan dan dendam. Menatap Henry, Dean mencibir, bunuh aku jika kamu punya nyali. Henry geli. Dia mengangkat kakinya dan menginjak dada Dean untuk mendorongnya ke tanah. Kemudian, dia memandang Dean condescendingly dan berkata sambil tersenyum, bunuh kamu. Itu akan mengotori tanganku yang berharga. Jika aku ingin menghancurkan orang sepertimu, membunuh bukanlah apa-apa. Yang terbaik adalah mematahkan tangan dan kakimu, lalu membutakanmu dan mencabut lidahmu. Namun, aku tidak akan membiarkanmu mati apapun yang terjadi. Nasib seperti itu akan lebih buruk dari kematian. Dean menarik napas dengan tajam. Dia tahu bahwa orang seperti Henry akan benar-benar melakukan hal seperti ini. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Apa kamu pikir kamu berani mengancamku seperti ini? Dean meraung. Bola, mengapa saya harus membuktikan bahwa saya memiliki nyali untuk Anda? Kamu pikir kamu siapa? Kamu bodoh *, Anda benar-benar berpikir bahwa saya bersedia membuang waktu untuk barang inferior seperti Anda. Siapa aku dan siapa kamu? Apakah kamu bahkan pantas aku mengotori tanganku? Jika aku ingin menghancurkanmu,
aku punya segudang cara untuk melakukannya. Apakah Gale mendukung Anda? Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak akan menguliti kentut tua itu hidup-hidup? Ketika itu terjadi, apakah Anda pikir Anda bisa meninggikan suara Anda dan melihat saya seperti ini? Kata-kata Henry menyebabkan kerusakan yang tak tertandingi pada Dean. Dia mengertakkan gigi dengan marah dan mengangkat kepalanya untuk melihat Jasper dengan kebencian. Dia berkata, "Karena masalah ini sudah selesai, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi saya ingin tahu bagaimana Anda mengetahui hal ini. Kamu pikir kamu melakukan ini semua secara diam-diam?" Jasper bertanya secara retoris. Setelah dia menunjuk ke mata Dean, Jasper melanjutkan, ini adalah tampilan yang selalu kamu sembunyikan. Ini juga perasaanmu yang sebenarnya terhadapku, kan? Terkadang aku benar-benar merasa kasihan pada orang sepertimu. Anda bahkan tidak berani menunjukkan pikiran Anda yang sebenarnya. Anda jelas membenci saya, tetapi Anda masih harus memasang senyum munafik. Anda bahkan harus memperlakukan saya dengan sangat hormat dan sopan. Apakah Anda tidak jijik dengan diri Anda sendiri? Tentu saja, sekarang Anda dapat mengatakan bahwa Anda adalah seorang pemenang. Sejak dahulu kala, manakah salah satu dari orang-orang kuat yang mencapai hal-hal besar? Apakah cukup bodoh untuk memakai emosi mereka yang sebenarnya di wajah mereka? Kesabaran adalah prasyarat untuk sukses. Dean segera membalas. Apakah ini yang diajarkan Gale padamu? Jasper mencibir. Ini persis sama dengan argumen yang selalu dia pegang. Ada bau busuk yang menjijikkan dari karakternya. Argumen awalnya terdengar masuk akal, tetapi ketika Anda benar-benar memikirkannya, itu tidak masuk akal. Aku tidak akan mengizinkanmu membicarakan kakekku seperti itu. Dekan meraung. Betapa bodohnya Jasper mencibir dan berkata, omong kosong apa itu kesabaran? Apakah ini yang Anda sebut sabar? Jika Anda mengertakkan gigi dan keras kepala pergi tentang bisnis Anda, mewarisi bisnis Gale setelah dia meninggal, dan kemudian menemukan kesempatan untuk mengalahkan saya akan memuji Anda karena menjadi pria sejati. Yang kau sebut kesabaran adalah memakai topeng munafik seperti Kasim dan lari padaku untuk menjadi pengkhianat. Bab 1607. Apakah Anda akan membuat panggilan atau saya harus melakukannya untuk Anda? Dean, yang sebelumnya meronta dan memarahi dengan panik, tiba-tiba terdiam. Dia menatap Jasper dengan curiga. Kenapa kamu menatapku? Apakah kamu pikir kamu bisa menanggung bencana besar seperti itu dengan tubuh kurusmu? Apakah Gale tidak ingin menghapus asterisks untukmu? Jasper mengerutkan kening. Aku melakukan ini atas kemauanku sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dean membentak dengan keras. Sungguh cucu yang penyayang dan setia. Jasper tertawa kecil. Crouching di depan Dean, Jasper menatap Dean condescendingly dan berbicara perlahan, sifat dari apa yang kamu lakukan itu buruk, dan konsekuensinya serius. Kamu bukan orang bodoh jadi kamu harus mengerti ini. Apakah kamu pikir aku baru saja menangkapmu? Untuk melampiaskan amarahku, kau terlalu banyak berpikir. Hidup dan mati Anda tidak menarik bagi saya karena Anda tidak membawa nilai yang cukup. Bagiku dan Gale, kamu adalah hanya pion di papan catur. Gale juga tahu ini dengan sangat baik, jadi jika Anda datang dengan sesuatu seperti ini sekarang, dia harus menanggung akibatnya. Dia tidak punya pilihan sekarang. Satu-satunya orang yang tidak mengerti ini adalah kamu. Ini juga apa yang sangat disesalkan tentang siapapun. Melihat mata Dean secara bertahap berubah dari maniacal menjadi kaget, menjadi tidak percaya, Jasper menggelengkan kepalanya dan melanjutkan dengan lemah. Kamu pikir kamu sedang memanipulasi situasi di balik layar, tapi Gale dan aku duduk di kedua sisi papan menyaksikan penampilanmu. Sekarang, saatnya bagi Anda untuk mengambil panggilan tirai, apakah Anda mengerti? Dean hampir mengalami gangguan. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Kamu pasti berbohong. Jasper mengangkat kepalanya dan berkata kepada Henry, dia masih bingung. Ikatkan bukti padanya dan kirim dia kembali ke Gale. Biarkan Gale memberi kita penjelasan. Dean bergidik melihat senyum Henry yang berangsur-angsur berubah menjadi maniak. Aku akan menelepon. Aku akan melakukan panggilan ini sendiri. Henry mengatupkan bibirnya dengan kecewa setelah mendengar apa yang dikatakan Dean. Kamu juga ingin mengkonfirmasi bahwa apa yang aku katakan itu benar, kan? Jasper melirik Dean dengan senyum tipis. Ayo, kamu akan mendapatkan jawaban yang Anda inginkan segera.
Dean meraih telepon dengan tangannya yang berlumuran darah dan memutar nomor yang bisa dia baca mundur dengan mata terpejam. Segera, panggilan tersambung. "Kakek, ini aku." Dean mencoba menenangkan suaranya. "Oh, Dean, ada apa? Kenapa kamu terlambat meneleponku? Cuaca menjadi dingin baru-baru ini. Bahkan jika kamu sibuk dengan pekerjaan, kamu harus memperhatikan kesehatanmu." Di telepon, suara Gail yang hangat dan baik hati, "Kakek, aku memberi Fabian kecerdasan seputar Jasper," kata dekan. Lalu, ada keheningan panjang di ujung telepon yang lain. "Serahkan teleponnya ke Jasper," kata Gail perlahan seolah dia bisa membayangkan adegan itu sendiri. Suaranya masih rendah dan serak seperti orang tua, tapi ada beberapa perubahan yang tidak bisa dijelaskan saat dia mengatakan ini. Jasper tersenyum dan berkata, "Tuan Tua Hurlbut, Anda sedang berbicara. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda bisa memberitahu saya sekarang juga. Saya dapat mendengar Anda." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.